Bapak Ibu, terima kasih saya mau berbagi. Minggu lalu kita belajar tentang talenta begitu ya. Lalu waktu kami bercerita di rumah, suami saya bilang, dan saya senang begitu ya. Aku bersyukur Tuhan memberikan aku seorang istri yang multi talenta begitu. Ketika dia bilang begitu, saya antara apa ya? Saya melihat begitu, melihat kemurahan Tuhan. Saya ini sebelum bertobat dulu aku terpakai begitu ya. Kami 4 bersaudara. Kalau siapa yang paling malas di rumah dulu, saya lah orangnya. Sesi paling sok paten, saya lah orangnya. Siapa yang paling manja nggak mau bekerja begitu, saya lah orangnya. Semuanya saya anak yang paling kecil, menjilat bawa bangku bagai. Saya merasa saya punya hak untuk mendapatkan perhatian yang lebih, kasih sayang lebih, kenyamanan hidup yang lebih begitu. Tapi ternyata bersyukur begitu. Keinginan saya itu sebenarnya membawa saya kepada sesuatu yang nggak baik di masa depan. Syukur Tuhan mengambil saya dari karakter itu begitu. Jadi saya senang kalau paling nggak suami saya lah dia melihat itu gitu. Orang lain nanti lagi lah gitu ya. Lalu sudah 3 minggu begitu. Besok hari terakhir saya mengikuti, kalau dulu kan ada program dari Balai Besar Guru Penggerak Indonesia itu untuk pendidikan guru penggerak. Saya ikut dan saya lulus begitu. Lalu kemarin ada perekrutan untuk pengajar praktiknya gitu, pendamping untuk guru-guru penggerak yang akan didiri ini. Saya coba-coba lagi begitu. Sambil belajar lah begitu. Lalu saya ikuti dan sudah 3 minggu begitu ya. Besok hari terakhir sudah agak lapang. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore non-stop begitu. Hari pertama, hari kedua saya merasa berat. Saya harus bangun jam 4 pagi begitu. Saya menyiapkan semuanya dulu di rumah. Lalu kami hanya istirahat jam 10-15 menit. Lalu jam 12 ke jam 1 lainnya nggak ada begitu. Duduk di depan laptop, praktek apa semuanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan untuk kali Rina begitu ya. Satu yang saya senangi, kami dipersiapkan untuk jadi fasilitator begitu ya, pembimbing untuk guru-guru, mengajar guru-guru, mengajar orang dewasa begitu. Tapi kami dididik mengajar anak, mulai dari anak kecil sampai orang besar. Nah, ketika belajar begitu, mereka jelaskan, ayo kalau ngajar anak kecil itu begini loh caranya. Dari usianya anaknya karakternya begini, anak remaja begini, orang dewasa begini, begitu. Lalu kami praktek. Ada 2 hal yang saya pelajari begitu. Yang pertama, bagaimana pengetahuan yang sudah diketahui itu ayo lakukan. Kami belajar supaya keluar dari zona nyaman. Ngajar, kasih materi, nerangkan, kasih soal itu kan nyaman ya, nggak capek gitu. Tapi kami dibawa keluar dari zona nyaman. Guru itu kerjanya bukan memberi materi, tapi mempermudah anak-anak belajar. Belajar itu perilaku yang berubah. Jadi kalau cuma tahu itu nggak berubah. Tapi guru itu kerjanya membuat anak-anak itu berubah, dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa menjadi bisa. Jadi kalau dia nggak bisa, gagal gitu. Jadi kalau Anda mengajar anak-anak itu merasa makin susah, gagal kamu begitu ya. Jadi saya senang gitu ya diperlengkapi. Lalu minggu lalu ketika kami pasca anak-anak, saya mikir, saya dikasih kan anak paling kecil gitu ya. Kalau selama ini kan ngajar anak remaja kan nggak payah kali, nggak usah pun ada gambar udah bisa, walaupun nggak paten itu ngajarnya gitu ya, nggak pas gitu. Saya senang akhirnya itu banyak mengoreksi saya. Lalu saya mikir, Tuhan tambahinlah
ya, yang bisa aku buat supaya ketika aku mengajar, orang lain lebih mudah dapatnya, lebih gampang dia mengerti. Saya teringat teori itu. Kalau anak-anak itu membuat mereka mengerti, itu harus praktek. Jangan jejeli, gambar boleh sekali-sekali, tapi buat mereka melakukannya. Itu yang saya ingat. Makanya saya berpikir, Tuhan, aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Apapun yang aku pelajari itu mau aku lakukan untuk Tuhan. Lalu Tuhan kasih ide bagaimana mengajar anak-anak itu. Yuk sambil bermain, yuk sambil kita melakukannya, mempraktekkannya gitu. Repot, kejar-kejaran sama anak-anak. Saya bersyukur ada teman-teman yang menolong begitu ya. Tapi satu hal begitu, saya memang setelah mengajar harusnya kami minta tanya gitu dari orang-orang yang melihat kayak mana tadi gitu ya, lalu mereka bisa berikan masukan. Ini kan gak pernah saya lakukan gitu ya, jarang gitu. Padahal kalau di sekolah ya kayak mana tadi aku ngajar. Iya. Dan ini otak ini gitu kan, saya juga diingatkan lewat itu, otak kita ini lebih gampang melihat yang jelek dari orang. Tapi ini bisa dibawa kepada Tuhan supaya ketika orang lain melakukan sesuatu, yuk lihat yang bagusnya. Lalu kalaupun ada yang kurang, bukan adalah paten, bukan begitu. Tadi yang bagus ini, yang ini. Saranku untuk bagian yang ini tadi bisa dibuat kayak ini supaya jadi lebih baik. Jadi bukan cinta paten Anda gitu, bukan begitu rupanya begitu ya. Jadi saya secara pribadi dua hal itu. Jadi memikirkan bagaimana melakukannya bersama dengan anak-anak. Lalu yang kedua, melihat yang baik dari orang. Lalu ketika pun kita lihat yang jelek, lalu jeleknya yang kita angkat gitu. Yuk, mikir kita ubahkanlah terjelek seperti apa supaya jadi lebih baik ya begitu ya. Jadi saya teringat firman Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih modal, kan tinggal mengembangkan begitu ya. Saya senang ada banyak yang Tuhan ajarkan melalui itu, bagaimana kami menggunakan media-media online visual begitu ya. Bagaimana juga merekam layar di handphone itu tanpa aplikasi, di laptop tanpa aplikasi. Kalau kita Zoom meeting begitu ya. Saya kemarin ketika Zoom meeting memberkan, oh iya ya, hari ini aku bisa merekam dan itu bisa disimpan begitu tanpa harus pakai media yang lain, nggak pakai kamera seperti ini ya. Tapi dari layar yang sama bisa dilakukan. Jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang dipelajari itu berguna bagi Tuhan. Saya cerita sama Pak Barus, Pak, hidup kita entah berapa tahun lagi nih cuman begitu ya. Entah sebentar lagi, entah seminggu lagi, entah 2 minggu lagi. Saya kalau ngomong ini memang agak sedih sama dia gitu ya. Saya bilang, Pak, kalau 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, entah seminggu lagi, menghadap nanti kita sama Tuhan tadi, gampangnya gitu ya. Saya memang melihat ada banyak PR yang harus dikerjakan, ada banyak yang harus dipelajari begitu. Dan saya bersyukur Tuhan mengajari modal yang sudah aku kasih, jalankan ya gitu. Saya pernah berdoa, Tuhan buat aku bisa mengajar begitu ya. Dan saya melihat Tuhan tambahi sampai hari ini. Dan inilah Bapak Ibu ya, artinya bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, keluar dari zona nyaman, mempelajari hal-hal yang baru dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati.